Crap! You let me take my shirt on you! And who are you? Jamie Randall, intern. Well, let's have a look. Believe, isn't it? It's hard to believe. You must be swelling! That's right! Inilah tingkat tertinggi dalam merayu wanita, hanya dengan satu kalimat berhasil menaklukkan wanita pirang yang seksi ini. Hey, Lisa. Her name's not Lisa. I know. But if every time I say, hey Lisa, then eventually she'll come up to me and she'll be like, my name's not Lisa. She'll develop this unconscious need to win my approval. Pria yang sangat ahli dalam merayu wanita ini bernama Jimmy. Dari wanita berusia lanjut hingga remaja, hampir tidak ada yang bisa lolos dari pesonanya. Pekerjaannya adalah sebagai perwakilan perusahaan farmasi. Setiap kali dia mengunjungi rumah sakit, selalu ada seorang perawat muda yang terpesona olehnya. Suatu hari, seperti biasa Jimmy menggunakan pesonanya untuk mendekati dokter dan mempromosikan obat-obatan dengan seorang anak magang. Tanpa diduga, dia bertemu dengan seorang pasien bernama Anne. Meskipun sudah banyak bertemu dengan berbagai wanita, Jimmy tetap tidak bisa menahan diri untuk mengagumi keindahan gadis ini. Ketika dokter meminta Anne untuk melepas pakaiannya untuk memeriksa kondisi kesehatannya, Jimmy menyadari bahwa sebagai perwakilan farmasi, seharusnya dia meninggalkan ruangan. Namun, kecantikan gadis di depannya membuatnya sulit mengalihkan pandangannya. Saat Anne mengangkat bajunya, Jimmy tidak bisa menahan diri untuk mengintip. Ternyata, Anne langsung bisa melihat bahwa Jimmy hanya berpura-pura, karena mantan pacarnya juga seorang sales farmasi. Sejak putus, Anne selalu memukul mundur setiap penjual obat yang mendekatinya. Namun, reaksi Jimmy benar-benar mengejutkan Anne. Alih-alih marah, Jimmy malah mengajaknya untuk minum kopi. Ternyata, ini adalah jurus andalan Jimmy yang membuatnya sulit untuk ditolak, yang bisa membangkitkan rasa penasaran. Begitu rasa penasaran itu muncul, menaklukkan hati wanita hanyalah masalah waktu. Namun, Anne bukanlah pemain biasa. Dengan cepat, dia menyadari trik kecil Jimmy dan dengan ekspresi penuh ejekan, dia meninggalkan Jimmy dengan menunjukkan jari tengahnya. Alih-alih merasa tersinggung, Jimmy malah semakin senang, dia belum pernah bertemu wanita dengan kepribadian sekuat itu. Menggunakan koneksinya dengan resepsionis rumah sakit, Jimmy dengan mudah mendapatkan nomor telepon Anne dan tidak bisa menahan diri, langsung meneleponnya. Anne tahu bahwa jika dia tidak setuju, pria ini akan terus mengganggunya, jadi dia memutuskan untuk bertemu Jimmy di sebuah kafe pada pukul 5 sore. Jimmy telah mempersiapkan berbagai cara untuk memulai percakapan, tetapi begitu mereka bertemu, mata Anne yang begitu indah membuat Jimmy tak bisa melepaskan pandangannya dari wajahnya. Semua persiapan dan naskah yang telah disiapkan Jimmy seketika terlupakan. Namun, Jimmy memperhatikan jari-jari Anne yang sedikit gemetar. Anne segera menarik kembali tangannya. Setelah 10 detik saling menatap, mereka berdua menyadari bahwa mereka telah berhasil menaklukkan satu sama lain. Menghadapi inisiatif Anne, Jimmy juga tidak mau kalah, mereka pun dengan cepat menjalin hubungan. Mereka mengobrol, makan camilan dan berbicara tanpa henti. Namun, meski merasa seperti sudah lama saling mengenal, mereka sepakat hanya untuk bercinta tanpa melibatkan perasaan cinta. Jika tidak, Anne akan secara sepihak mengakhiri hubungan tersebut. Permintaan yang tampaknya tidak masuk akal ini sebenarnya adalah cara Anne untuk menyembunyikan rasa canggungnya karena menderita penyakit Parkinson. Anne pernah menjalani beberapa hubungan sebelumnya. Awalnya, para pria tertarik pada kecantikannya dan berpura-pura menunjukkan kasih sayang yang mendalam. Namun, ketika gejala Anne semakin parah, mereka semua pergi, meninggalkannya seorang diri. Pengalaman-pengalaman ini membuat Anne enggan untuk mempercayakan hatinya pada cinta lagi. Dia hanya memulai hubungan untuk menyenangkan hatinya sendiri, sadar bahwa cinta adalah sesuatu yang bisa habis dan bahwa dia tidak lagi punya keberanian untuk jatuh cinta. Namun, Jimmy sungguh-sungguh, dia merasa senang ketika menerima undangan kencan dari Anne. Setelah pulang kerja, ia merasa tenang saat makan bersama Anne, dan bahkan meneleponnya saat mabuk, hanya untuk mendengar sedikit suaranya lebih lama. Did you call me? No, I did not call you. I think you did. Sebagai seorang playboy ulung, Jimmy belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Menyadari perubahan ini, Anne yang telah menghabiskan malam terakhir bersama Jimmy, memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Penyakit Parkinsonnya semakin parah,
hingga tangan gemetar dan lemah tak mampu membuka kantong plastik. Dia tidak ingin mengalami rasa sakit dari perpisahan seperti yang pernah dialaminya sebelumnya. Daripada dihianati oleh playboy seperti Jimmy, Anne memilih untuk mengakhiri hubungan itu terlebih dahulu demi menjaga martabatnya. Saat Anne memutuskan untuk mengakhiri hubungan, Jimmy tidak mengatakan banyak. Dia hanya meninggalkan Anne sendiri, yang merasa sangat kecewa dengan pria tersebut. Keesokan harinya, Anne naik bus untuk meninggalkan kota, mencoba mengatasi perasaannya. Namun, saat itulah Jimmy muncul. Ternyata, kemarin dia pergi untuk menghormati perjanjian mereka bahwa Anne berhak memutuskan hubungan kapan saja, sehingga dia tidak banyak berusaha untuk mempertahankan hubungan tersebut. Namun, sekarang Jimmy berharap Anne memberinya kesempatan untuk kembali memperjuangkan cintanya. Anne tidak percaya. Luka masa lalu mengingatkannya bahwa di dunia ini, tidak ada seorang playboy yang bersedia meninggalkan segalanya demi seorang pasien Parkinson. Okay, when do you get back? Never. Tomorrow night, late. How late? Just forget about it, okay? Please. Pada hari Anne pulang ke kampung halamannya, Jimmy datang lebih awal dan menunggu di tempat yang telah mereka sepakati. Namun, hingga larut malam, bayangan indah Anne tidak juga muncul. Beberapa hari kemudian, Anne kembali dari Kanada. Begitu turun dari bus, dia langsung melihat sosok yang sudah tak asing lagi. Jimmy bersandar di mobilnya, dengan mata yang sedikit lelah terus menatapnya. Ternyata, karena takut melewatkan momen pertemuan dengan Anne, Jimmy membawa mobilnya ke sana dan tinggal di dalamnya, makan, minum, bahkan tidur di sana, hanya agar bisa menjadi orang pertama yang memberitahunya, bahwa aku serius padamu. Saat gadis yang dicintainya kembali, mata Jimmy penuh dengan ketulusan, dan saat itulah Anne menyadari bahwa pria ini berbeda dari yang lain. Hati Anne yang telah lama tertutup, akhirnya terbuka. Dia memutuskan untuk menghapus perjanjian mereka yang hanya membahas perasaan tanpa cinta, dan membuat aturan baru untuk hubungan mereka. Or become friends with my friends, or introduce me to your parents. This is what this is, whatever this is. Sambil makan, Jimmy berbicara di telepon, sementara Anne berbaring di sampingnya, diam-diam mengamati setiap gerakan Jimmy. Mata Anne penuh dengan rasa cinta untuk pria lembut ini, yang telah merekam semua momen bahagia mereka dengan kamera. Cinta memiliki kekuatan yang luar biasa. Karir Jimmy berkembang pesat, dan mereka berdua telah mengganti mobil lama mereka dengan mobil konvertible. Sinar matahari sehangat cinta mereka. Malam itu, dengan napas yang berat, Jimmy tiba-tiba berkata kepada Anne. I love you. What? Jimmy belum pernah mengucapkan kata-kata itu kepada siapapun sebelumnya, sehingga jantungnya berdegup kencang dengan napasnya terasa berat. Anne memeluk Jimmy erat-erat, merasakan kehangatan dan detak jantung Jimmy yang penuh cinta hanya untuknya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Kehidupan Anne semakin sulit karena penyakitnya. Tangannya bergetar hingga tidak mampu melakukan hal-hal yang paling sederhana, bahkan untuk membuka tutup botol obat pun ia kesulitan. Hal-hal kecil ini semakin menumpuk, membuat emosi Anne akhirnya meledak. Tell me, Randall, what exactly is it about me that's so desirable? Well, I happen to want you. Why? Why? What are you trying to prove? Anne mengeluarkan berbagai kata kasar kepada Jimmy, tujuannya hanya untuk menjauhkan Jimmy dari dirinya. Ia tidak ingin mengganggu kehidupan Jimmy. Sesuai dengan keinginannya, Jimmy pergi dengan marah, dan perasaan Anne pun hancur seperti pecahan kaca setelah kepergian Jimmy. Mendengar tangisan Anne yang memilukan, Jimmy tidak tega dan kembali meskipun sudah pergi. Meskipun Anne meluapkan semua kesedihan hidupnya kepada Jimmy, dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkannya. Jimmy hanya ingin berada di samping Anne dan melindunginya. Beberapa hari kemudian, mereka menghadiri sebuah pertemuan untuk pasien Parkinson. Di sini, Jimmy bertemu dengan seorang anggota keluarga pasien Parkinson stadium 4. Jimmy meminta nasihat tentang cara merawat pasien Parkinson. Namun, orang tersebut dengan tulus menyarankan agar dia lebih baik mencari jalan keluar secepat mungkin daripada mencari solusi. I love my wife. I do. Do it over again. This disease will steal everything you love in her. Body, her smile, her mind. Eventually she won't even be able to dress herself. Namun meskipun demikian, Jimmy tetap membawa Anne berkeliling untuk mencari pengobatan.
Mereka mengunjungi berbagai rumah sakit di seluruh negeri, tetapi menghadapi kegagalan demi kegagalan. Jawaban tragis membuat Jimmy hancur dan dia bertengkar dengan dokter. Anne yang menunggu di luar menunjukkan ekspresi yang penuh pemikiran. Menyadari bahwa penyakitnya telah mempengaruhi emosi Jimmy, Anne akhirnya meminta putus lagi setelah mereka keluar dari rumah sakit. Parkinson's isn't my life. I have Parkinson's. Why can't I just live my life instead of becoming this project? Don't you You want... don't know what the head of me is bad enough? Don't you want to get... No, you want. This has become way too important to you. What are you talking about? Don't you want to get better? Yes, desperately. It's not gonna happen. All right, newsflash. There's no cure. Anne merasa penyakitnya tidak mungkin sembuh seumur hidupnya, dan kunjungan ke rumah sakit hanya sia-sia. Kini, Jimmy berada di puncak karirnya dan akan segera dipromosikan sebagai wakil presiden. Dibandingkan dengan pendahulunya, Jimmy telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Untuk memberikan Jimmy kehidupan yang lebih mudah dan tanpa beban, Anne memilih untuk pergi meninggalkannya. You're a wonderful man. You're much better than you give yourself credit for. Nobody wants to be the one who runs away. Setelah mengatakan semua itu, Anne pergi tanpa menoleh. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk Jimmy, yaitu sebuah hadiah terakhir untuk pria yang telah memperlakukannya dengan baik, agar tidak menjadi beban baginya. Kali ini, mereka benar-benar berpisah. Setelah itu, Anne menghindari telepon Jimmy dan tidak bisa ditemukan. Penunjukan Jimmy untuk posisi eksekutif presiden di Chicago segera diumumkan. Pada malam acara perpisahan, Jimmy bertemu Anne lagi, yang kini dikelilingi oleh pria lain, mungkin memulai babak baru dalam permainan cintanya. Mereka berdua memiliki banyak kata yang ingin diucapkan, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana, hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca saat saling berpisah. Ketika Anne merasa sedikit tergerak untuk kembali, dia mendengar berita tentang promosi Jimmy. Dia segera membalikan tubuh dan pergi, tidak ingin menghambat masa depannya. Keesokan harinya, saat Jimmy sedang mengemas barang-barangnya, dia secara tidak sengaja menemukan rekaman video dari waktu-waktu mereka bersama. Dia memutar ulang rekaman itu, mengingat kembali kenangan indah mereka berdua. Just how happy I am. It doesn't matter if I have 10,000 more moments like this or just this one because it's all the same. Jimmy akhirnya menyadari betapa pentingnya Anne baginya. Dia tahu bahwa jika dia melewatkan Anne, dia akan menyesal seumur hidupnya. Jimmy segera mengemudikan mobilnya, mengikuti rute perjalanan yang sering dikunjungi Anne, dan beruntungnya dia berhasil menemukan Anne di bendungan. Dalam waktu 5 menit, dia mengumpulkan kembali semua kenangan indah yang mereka lalui bersama. I have never cared about anybody or anything until I met you. And then you made me believe it too. I need you. And you need me. I wouldn't need you more than you need me. That's okay. Places to go. I just may have to carry you. Setiap hari kamu bertemu dengan ribuan orang, tapi tidak ada satupun yang benar-benar menyentuh hatimu, sampai kamu bertemu dengan seseorang yang mengubah hidupmu selamanya. Cinta itu akan tumbuh jika satu sama lain benar-benar menyiraminya bersama, dan apa yang kamu tanam hari ini, suatu saat akan tumbuh mekar. Terima kasih sudah menonton, dan film pun berakhir di sini. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this.